set masih ada chance untuk ngejar dari tim yang lain. Bahkan Cemara Family juga masih punya kans yang cukup besar juga nih. Iya, iya. 30. Iya, iya. Tapi kalau kita melihat dari current standing ini ya, Persis Esports itu tanpa buyah loh. Dia bisa ada di posisi kedua. Itu dia. Artinya memang dari placement point dia hampir sama dengan beberapa tim yang sudah mendapatkan buya juga. PBM Impossible sendiri dia dapetin buya tapi cuman bisa mengoleksi 42 poin, yang artinya selain OP Griffin yang bermain agresif juga ada teman-teman dari Persis Esports gitu. Karena emang di beberapa game yang udah kita saksikan Persis ini di early game-nya udah selalu dapetin kill 1, 2. Iya, iya. Bukan hanya itu juga, Madura Prime Esports memang mereka ada di posisi ketiga, dapat buyah 1 kali, tapi secara placement mereka paling tinggi. Dari 4 round total placement mereka dapat 30. 30 total placement yang mereka dapat. Sekitar 7 lah ya. Dalam satu round itu mereka bisa ngoleksi 7 Point placement. Poin placement. Kalau rata-rata ya, tetapi kill mereka bisa dibilang kurang dikit juga. Tidak berimbang. Kalau kita ngomongin masalah yang berimbang itu ada teman-teman dari OP Griffin sebenarnya, bahkan eliminasinya lebih banyak. Lebih banyak 33 dia dapat dari 4 round ya. Dari 4 round. Dan ini apabila terjadi lagi di 4 round selanjutnya ya udah, mereka aja dari 4 round dapetin 33 eliminasi. Kalau misalkan dikali 2 66. Belum ditambah sama yang Placement namanya mereka. placementnya mereka. Ya harapan kita dan harapan gue pribadi siapapun yang lolos dari sini bisa membuktikan juga di play-in. Karena menurutku yang lolos dari jalur neraka biasanya itu jadi benar-benar satu momok yang mengerikan juga, Bang. Dan kali ini kita masuk di round kita yang selanjutnya, yaitu Bermuda. Ya, dimana kita menggunakan map Bermuda untuk kedua kalinya. Wah. Beberapa tim itu sudah ngedrop juga. Persis Esports kali ini bakal mendapatkan gangguan dari tim PBM Impossible ya. Kalau tadi di round pertama Persis Esports sendirian di mil, PBM-nya menuju ke Rim 6 Village, tapi kali ini PBM-nya ngedrop di daerah mil juga. Oke, sementara itu bakal ada fight 2 orang bahkan dari Persis sudah berhasil di take down begitu saja. Coba untuk mencari. No way, Persis Esports. Itu dari mereka menyentuh tanah sampai mereka berhasil dieliminasi hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik aja. Iya, di detik ke-48 mereka wipe out loh. Dan nggak dari 0 juga dihitungnya. Mereka nyentuh tanah sampai eliminasi ya udah 10 detikan 10 detik itu. Nggak butuh waktu yang cukup lama, dan PBM mereka langsung datang ke daerah sini. Aku pun agak sedikit bingung objektif mereka apa, karena sebenarnya kalau kita ngomongin posisi kedua memang Persis. Iya, memang Persis. Memang Persis, tapi apa yang mereka inginkan mungkin lebih ke jalur rotasi, karena di game sebelumnya final dari zonanya itu ada di sekitar sana. Iya, di daerah-daerah mil juga. Atau mungkin mereka walaupun menang tadi di round pertama sama RRQ Hide di Rim 6 Village, tapi kayaknya mereka nggak mau ngulangin itu lagi ya. Iya, karena ada kesulitan mungkin yang mereka dapatkan di Rim 6 Village. Walaupun menang tadinya bersama tim RRQ Hide, tapi mereka malah memutuskan ke mil yang mana harusnya mereka tahu di mil ada siapa. Betul, dan notabene Persis sendiri lagi berada di posisi kedua dari klasemen yang sedang berjalan, dan ini tentunya bakal ngebuat teman-teman dari Persis punya PR nih. Dan yang menjadi sangat sulit tentunya adalah mereset mentalnya, Bang. Wah. Ya kan, kita tahu ya beberapa tim itu punya satu masalah, bukan dari aimnya, bukan dari komunikasinya, tapi lebih ke arah mentalnya. Ya, lebih ke arah mental player. Apabila sudah terganggu gitu ya, dia nggak bakalan bisa fokus lagi untuk di round-round selanjutnya gitu. Betul. Itu sih yang sebenarnya menjadi masalah setiap player gitu. Betul. Dan berbeda-beda juga cara menanggulanginya. Betul. Dan kali ini teman-teman dari RBL mereka bergerak dengan cukup cepat juga, dan pada akhirnya bakal melihat seorang King yang sudah berada di sana. Tapi harusnya dari kedua orang ini sudah sama-sama sadar bahwa satu pergerakan dari RBL mulai diinisiasikan. Sudah ada satu buah granat juga bakalan coba untuk dilempar ke bagian seorang Gocep, dan Gocep mengetahui hal itu bakalan coba mencari follow up dari teman-temannya. Ada Rio, ada Davi juga, di mana player dari RBL sudah berada di bagian bawah lantai 1, lantai 2 sudah dikuasai. Bahkan satu player sudah terjatuh, Rio harus tereliminasi sekali lagi. Yes, dan kali ini seorang Heyu sudah berhasil mendapatkan Gocep juga, artinya hanya menyisakan 2 orang aja. RBL bermain dengan sangat agresif untuk round kali ini. Satu orang yang tersisa bakal dihajar habis-habisan sama 4 orang sekaligus. Coba untuk dicari lagi, dan akhirnya berhasil ditumbangkan. RBL tidak
punya kesulitan untuk menumbangkan lawannya di daerah pick kali ini. Ya, bahkan mereka terlihat memang sangat agresif sekali. Begitu mereka mengetahui ada satu player berada di dalam satu kompon, mereka langsung bangun setup gitu. Mereka aktifkan sense of wave-nya, wave mereka. Iya. Dan juga ada lemparan granat juga dari bagian bawah. Dan tadi secara posisi player juga dari tim lawan mereka itu nggak berada di kompon itu semua. Betul. Temannya itu masuk satu-satu ke tempat itu, sementara RBL sudah 4 numpuk di situ. Sebenarnya tadi ada satu kondisi kalau misalkan teman-temannya itu yang 2 orang berada di daerah rumah itu ada di atas, itu bakal menjadi sedikit berbeda kondisinya. Kenapa? Karena memang ada satu player dari RBL ya? Iya, betul. Yang tertinggal, dan sebenarnya dari teman-teman Genius itu ada satu orang yang melakukan flanking dari arah belakang yang baru aja dapetin kill atas Pandora XAP juga, Bang. Nah, itu yang mungkin ngebuat mereka kenapa bisa tereliminasi, karena Rebellion tuh sedang melakukan fight lagi di tempat yang berbeda. Mereka sudah siap dengan 4 orang, sementara player lawannya itu datangnya satu-satu. Betul. Beda halnya kalau mereka mungkin 4 juga di compound itu, harusnya mereka masih bisa setup, masih bisa ngelawan lah. Rebellion mungkin terjatuh 2-3 orang bisa. Betul. Dan kali ini dari Rebellion kita bisa ngeliat juga kalau mereka udah berhasil menguasai daerah sekitar picknya gitu ya. Dan dari Cantikva, Groot sudah berhasil dihidupkan kembali. What is happening with Groot? Kita tahu Groot adalah salah satu player yang bisa gue bilang kayak memiliki disiplin yang tinggi dan jarang banget knock, Bang. Iya. Wow. Apalagi ketika bermain di Lady Series kemarin, dia salah satu player yang merepotkan lawan-lawannya juga di setiap Pandora XAP melakukan fight 4 lawan 4 sama musuhnya. Tetapi di sini sudah ada pergerakan pada Galaxio, bakalan komit aja. Ada Crime bakalan coba untuk mencari posisi terbaik, yang mana seorang Kimmich juga berhasil dibuat terjatuh. Ada backupan juga dilakukan oleh seorang player di bagian depan sana. Yes, granat sudah mulai dibakarkan, tapi ternyata sudah ada yang mendekat ke arah sana. RRQ harus kehilangan 3 player ya, dan 1 orang bakal coba untuk menyelamatkan dirinya dan placement point untuk teman-temannya. Sementara CMF dari kejauhan coba memantau fight yang sedang terjadi. Iya, tadi berani sekali apa yang dilakukan oleh Galaxio tim. Iya, Galaxio. Mereka ada di kompon, di satu kompon labirin. Mereka tahu di belakang mereka itu ada player lawan. Mereka buka jalur untuk maju ke depan sana, yang mana itu sebenarnya ya kalau bisa dimaksimalkan oleh RRQ, Galaxio-nya kerepotan itu. Yang menjadi kunci kemenangan mereka adalah men-take down seorang Ahnaf yang berada di daerah atas barusan. Ahnaf harusnya memberikan pressure terhadap teman-teman dari Galaxio, karena memang Ahnaf sebagai salah satu sharpshooter yang dimiliki sama RRQ ID, tugasnya kalau tidak nyekaratin ya mengkena down 1 orang. Jikalau 1 orang terkena down dan bisa di follow up dengan damage yang ada lagi, itu bakal menjadi satu hal yang cukup berbeda gitu, Bang. Aduh, sayang sekali ya idenya, harus tersisa 1 dan aku rasa masih ada jalan untuk nge-revive lagi. Namun di tempat lain di sini mana Pandora XAP, mana mereka sudah harus tereliminasi seorang Cantikva-nya. Ada 3 tim berada di seputaran Sentosa, itu ada seorang Amerta, ada Tokyo dan juga Zalfa dari tim JS-nya. Namun di tempat berbeda, OP Griffin di atas bukit dari Mars Electric kalau kita lihat sudah berhadapan dengan tim CMF dari Cemara Family. Itu dia, sudah ada demik-demikan. Zona keduanya menuju ke arah Mars Electric. Yes, sementara itu seorang Reza sudah berhasil untuk di take down begitu saja. Moza. Satu respon yang sangat cepat dari seorang Moza, tapi tidak bisa berbicara banyak karena reset yang dilakukan oleh teman-teman dari OP juga bisa dibilang cukup cepat. Bakal langsung di end 2 lawan 4, tentunya bukan menjadi satu keunggulan untuk teman-teman dari Cemara Family. 1 granat sudah mulai dilemparkan, belum ada hasilnya. Bila bakal dipukul mundur, tembakan juga sudah mulai dirasakan. Glue wall bakal dipecahkan karena ada corrosion grenade di sana. 4 orang sekaligus dari OP bakal menghadapi 1 orang yang tersisa, dan pada akhirnya OP masih cukup kuat dan masing-masing player ya berhasil secure 1 poin eliminasi. Dan sayang juga nih, Pandora XAP-nya malah harus tereliminasi oleh 2 orang saja. Iya, mereka tadi berempat loh. Iya, mereka tadi bertiga atau berempat dari tim Pandoranya berada di Sentosa, habis nge-revive juga tadi. Dan kayaknya mereka mau reset, mau looting lagi daerah Sentosa di luar circle, tetapi malah ketemu sama tim JS ini, yang mana JS akhirnya bisa merevive dari teman-temannya. Iya, merebut apa yang udah dimulai oleh teman-teman dari Pandora XAP gitu ya. Dan Zalfa kali ini dengan 3 medkit yang tersisa, kurasa sih udah harus lebih cepat sih. Apa yang mau dilakukan, apa yang diplan, mungkin kayak beli medkit kah dari vending machine atau ngegacha kah gitu kan. Karena memang zona udah mulai bergerak lagi, Bang. Iya, zona kedua oke lah ya. Tetapi kalau terlalu lama zona ketiga, zona keempat masih di luar circle, ya tentunya dengan medkit 3 itu
gak bakalan ngebuat dia aman. Walaupun ada vehicle yang bisa dibawa masuk ke dalam circle-nya, tetapi kan belum tentu jalur yang akan dilewati ini aman. Apalagi medkitnya bakalan habis juga ketika digunakan sambil mobil-mobilan, motor-motoran gitu. Betul. Dan kita lihat ya, dari MPX ini punya satu pergerakan yang menurut aku cukup cermat dari game pertama. Mereka selalu mengambil daerah yang minim banget adanya tim lain melakukan rotasi juga. Tapi yang menjadi kesulitan untuk MPX sendiri adalah sebenarnya aku ngeliat kayak mereka nih, kalau misalkan mereka securing zona tidak ada lawan di depan mereka, mereka cukup kuat. Tapi begitu mereka mengambil zona lambat seperti ini dan mereka masuk ke daerah zona yang udah dikawal sama lawannya, itu sedikit kesulitan mereka. Jadi kurang lebih daya dobraknya agak sedikit kurang. Ya, tetapi ya harusnya mereka kalau memang tahu kelemahannya ada di mana ya jangan bermain seperti itu. Harusnya ya, harusnya. Tapi sejauh ini apa yang mereka tunjukkan masih cukup oke karena mereka bisa membaca pergerakan lawannya dan keputusan-keputusan yang mereka lakukan di beberapa match yang sudah berjalan bisa aku bilang cukup kuat gitu dan cukup bagus keputusannya. Ya, sejauh ini memang berada di posisi ketiga dan aku rasa bakal naik ke posisi kedua karena Persis juga sudah tereliminasi tadi. Betul sekali, dan kali ini bakal ada satu upaya untuk melakukan rushing ke satu teman-teman dari Galaxio. Coba untuk di aim terlebih dahulu. Amora memberikan pressure-nya di daerah depan. Kimmich coba untuk melakukan satu setupnya. Granat dari seorang Randy menuju ke seorang Amora tapi masih bisa untuk survive. Sementara Corrosion Grenade juga sudah mulai bisa dirasakan dari kedua tim. Flash Freeze dilemparkan. Frag Grenade-nya juga masuk tapi Kimmich masih bisa bertahan kali ini. Ya, dimana balik satu pagar ini masih serang-serangan granat dulu mencari player yang terjatuh ini bakalan langsung dipush. Tetapi Amora sudah bakalan mepet aja di mana seorang match di berada sisi kanan. Depan sana ada seorang Randy juga. Kimmich terjump shoot. Papat satu gol. Berhasil dijatuhkan. Amora cukup namun dia ter-take down juga. Spora masih bermain dengan granatnya di bagian belakang. Satu player juga sudah harus tereliminasi dari tim Galaxio Corvus. Coba untuk bermain sabar. Tarik mundur dulu ke bagian belakang. Coba untuk reset ulang. Menuhin HP atau mungkin mereka sadar akan datangnya tim ketiga dari Vision yang dibuka oleh seorang Anaf di bagian atap dengan menggunakan dual snipernya ini. Masih coba untuk memantau seorang Crime yang berada di bagian bawah. Harusnya dengan Moko yang dia gunakan masih bisa mengetahui posisi lawannya, namun Zero harus terjatuh oleh Ospora. Crime no wall harus terjatuh juga oleh seorang Anaf dengan menggunakan car dari bagian atas. Satu gameplay yang sangat luar biasa dipertontonkan oleh Galaxio. Keputusan mereka sangat matang untuk menarik mundur dan akhirnya Anaf menjadi satu sosok yang cukup mengerikan untuk seorang Crime yang sedang melakukan rushing juga, Pak. Iya. Dimana aku rasa ya memang ketika MPX-nya lempar-lemparan granat nge-push ke arah Galaxio Corvus, Anaf ini dapat vision ada tim lain juga datang. Betul. Makanya temennya ditarik mundur dulu gitu. Betul, dan Kimmich-nya memang menjadi tumbal juga tadi ya untuk menjadi orang paling depan. Tapi waktu yang diberikan oleh seorang Kimmich ternyata lebih dari cukup untuk membuat Galaxio melakukan setup ulang. Justru teman-teman RRQ Crime dan kawan-kawan yang lagi coba masuk jadi third party yang kesulitan. Iya. Memang jalur yang mereka lewati juga itu cukup terbuka dan ternyata player Galaxio masih aware sekali gitu. Oke, tentu saja Sensor Shockwave bakal diaktifkan dan IMAX sudah mulai terlihat menyisakan seorang diri saja. Sudah bisa kita lihat dua tim yang berada di klasemen papan kiri sudah mulai bakal tumbang. Bahkan teman-teman dari RRQ yaitu seorang IMAX sudah tidak bisa berbuat banyak, hanya melakukan defending aja. Ya, dua kali artinya RRQ Hide ya harus bertemu berurusan dengan tim Galaxio. Yang pertama tadi hanya sisa sendiri, bisa nge-revive tetapi dijumpai lagi, kalah lagi. Betul. Dan sekarang agak sulit rasanya untuk merevive di zona sekecil ini. Dengan resource aku nggak tahu juga dia masih punya koin kah. Kalau pending mesin harusnya bisa dicari di Mars Electric. Oh ternyata Ospora yang berhasil menjatuhkan IMAX juga. Madura Prime juga sudah harus tumbang. Itu artinya Galaxio akan bisa masuk dari bagian depan. Iya, dan kali ini Fori sebagai raser dari tim RBL bakal coba untuk melakukan satu jual beli serangan. Itu mahal banget Fori, kalau lu sampai ke knockdown ini bakal menjadi satu hal yang berbeda tentunya. Tapi Ervian Zaki juga sudah mulai menyusul. Bahkan hanya menyisakan satu player aja dari tim PBM. Mr. Home dan kawan-kawan masih cukup kuat, tapi harus bermain lebih sabar karena sudah ada yang mengetahui posisi mereka kali ini, Bang. Ya,
Ada serangan juga dari bagian atas dari Tokyo, itu dia berhasil di damage, tetapi dari tim JS juga harus bisa lebih hati-hati. Memang mereka mendapatkan beberapa poin eliminasi ya di pertempuran dua tim ini, tetapi ternyata aware juga Rebellion Tabornya sadar juga di atas mereka ada tim lawan juga yang harus diwaspadai. PBM Impossible sayang sekali mereka harus tumbang lah sudah, dan sekarang giliran gimana caranya Rebellion bisa amankan posisi mereka karena di bagian atas JS sudah memantau mereka. Memang zonanya masih ada tuh, tower pinggir jalan, tetapi mau ke towernya itu gimana caranya mereka bisa aman. Betul. Harus membutuhkan resource yang cukup banyak. Mereka punya hal tersebut, tapi kalau dari tim JS dia punya yang namanya sharpshooter yang bisa diandalkan, itu bakal ngebuat tim dari RBL berdarah-darah untuk ngambil segi tower ya bang. Wah. OP Griffin masih ada di top 4 kali ini, dan tentunya mereka tadi kan kita lihat ada di bagian atas ini di puncak. Nah sekarang mereka masih konsisten lagi. Tentunya ini peluang yang sangat besar untuk mereka karena beberapa tim yang sedang bersaing dengan mereka juga ada yang tusun, ada yang sudah eliminate juga gitu. Betul. Dan sejauh ini kita bakal ngelihat gimana RBL ternyata masih cukup aman memanfaatkan satu tempat patahan yang bisa mereka amankan. Menyisakan 4 tim dan juga 16 orang yang hidup. Artinya teman-teman yang masih hidup ini semuanya masih cukup lengkap nih bang. Ya masih lengkap, masih berempat, sesama kuat jumlah player, tetapi dengan resource ada yang baru di revive, mungkin masih minim juga resource yang mereka miliki. Namun serangan dari jarak jauh, Opti Jebeng juga di sini menggunakan AWM-nya, di mana player-player di bagian depan sana juga sudah kesulitan, dan Genius harus tereliminate di posisi keempat saja sejauh ini. Dan kali ini OP masih cukup kuat bertahan dengan 4 player yang masih hidup, sementara Heyu coba memberikan pressure-nya terhadap beberapa tim yang masih berada di dekatnya. Dan Mr. Home harus berpikir keras karena sebelum mereka menghadapi OP, mereka harus memutar otak mereka untuk menghalau pergerakan teman-teman dari JS. Ya harusnya ya, kalau kita ngelihat zona kayak gini, posisi player kayak gini, OP lagi ini. Karena OP juga berada di zona lambat juga bisa kita bilang. Iya, zona lambat yang bergerak dan mereka dapetin off cycle pohon, sementara Rebellion mau ngambil bagian atas. Betul, Rebellion harus ngusir teman-teman dari tim JS terlebih dahulu sebelum mereka bisa lanjut masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara mereka juga cukup bimbang karena sebentar lagi zona bakal bergerak. Dan juga OP dari kejauhan udah memantau semua pergerakan mereka juga gitu. Iya. Ini pun kalau menang ya, Rebellion menang lawan JS di depan situ, belum tentu mereka nantinya ada waktu untuk bisa siap berhadapan dengan tim OP Griffin. OP Griffin itu tinggal mantau aja sisa dari pertempuran itu. Bahkan mereka punya peluang juga untuk bisa naik ke atas nantinya, mungkin spam granat atau flash freeze atau apapun yang mereka miliki senjata eksplosif untuk ikutan war sama sisa-sisa dari dua tim ini. Nah, ini adalah satu kesempatan untuk RBL sendiri masuk ke dalam zona selanjutnya karena pandangan dari teman-teman JS Look sendiri lebih mengarah ke hadapan teman-teman OP. Iya. Dan kali ini tembakan juga sudah mulai dirasakan. Heyu sudah terkena knockdown, Gora sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Zona juga sudah mulai bergerak. Fori menjadi orang yang paling depan, coba untuk bertahan, tapi OP menghujani peluru kedua arah yang berbeda dengan cukup mudahnya mereka men-take down satu demi satu player yang berada di hadapan mereka. Dan kali ini 10 poin eliminasi sudah mulai dikoleksi. Maju ke arah depan, Gits dengan granatnya juga sudah mulai bisa memberikan damage terhadap teman-teman dari OP. Dan kita lihat Res 16 masih coba untuk memberikan pressure ya, corrosion grenade dan lain-lain sudah dirasakan. Satu orang Rama sudah berhasil di take down. Satu pergerakan yang luar biasa dari tim JS kali ini. 4 lawan 3 tentunya. Tokyo maju ke depan dengan Max 7-nya, tapi ditumbangkan oleh satu orang Res 16, juga 2 orang bahkan sudah berhasil untuk di take down kali ini. Bakal menjadi 3 lawan 3. Zalfa maju ke arah depan, coba untuk bergerak perlahan. Calvin di take down di sana, dan seorang Dims kali ini tidak bisa berbuat banyak, dan pada akhirnya OP berhasil mendapatkan buyah mereka, Bung. Ya, karena secara posisi memang kita melihat tadi ada player dari Rebellion tertarik untuk naik ke atas. Mereka memang membuang banyak waktu sebelum akhirnya zonanya harus menyusut, dan mereka nggak bisa tuh ngelawannya tim JS. Kalau mereka bisa selesaikan JS dan waktunya masih cukup, aku rasa masih bisa mereka melawan player-player dari tim OP. OP punya satu pergerakan yang luar biasa. Dia, aku yakin banget udah ngebaca zonanya bakal kemana. Mereka rotasi pakai mobil, mereka naik ke daerah atas, ngusir tim yang sedang melakukan defense di sana, dan pada akhirnya mereka bisa dapetin satu patahan yang mereka dapetin pas Buya tadi. Itu harganya mahal banget tuh, Bang.